punya Gemini di birth chartnya. Ini untuk kamu. Kapan aja kamu lihat ini, memang waktu yang cocok buat kamu, karena memang energi kamu yang menarik kamu ke sini. Artinya it's timeless reading, dan ini general reading, jadi energinya bisa putar, entah itu energinya kamu atau siapapun yang lagi berurusan, karena kita kan selalu dipengaruhi oleh energi sekitar kita. Nggak hanya itu, kalau memang kalian memikirkan seseorang walaupun itu jauh tapi intens ya ininya, mikirnya gitu kan, mikirnya intens, energinya juga gitu. Be mindful gitu, nah, disadarin, kita sadar apa enggak ya energi kita tuh begitu. Nah, kalau nggak tahu bercatnya apa, di box deskripsi gue di bawah ada linknya, itu gratis kok. Oh ya, ambil yang cocok aja. Kalau nggak cocok jangan paksa-paksain untuk cocok, ya kan? Kalau nggak cocok, coba dilihat ininya, rising sign, ascendantnya, gitu. Moon, Venus, Jupiter. Bekerja bawahnya metafol itu komunikasi, kejelasan, keterangan, pencerahan dalam berpikir, kemenangan, jadi pasti pencerahan, karena swords itu mind, persepsi. Oke, di bawahnya lagi ada judgment. Ada judgment itu di mana semesta sudah ikut turun tangan, udah ikut tangan, karena judgment itu artinya lebih ke karma ya, hukum sebab dan akibat, hukum apa? Bukan lagi hukum yang diberlakukan oleh manusia, tapi memang alam sebab dan akibat. Agak dalam sih dan ya, situasi kamu saat ini adalah the Chariot in reverse. Kayaknya kamu masih stuck, belum bisa move on, karena Chariot itu maksudnya adalah kemenangan, kemampuan dalam mengendalikan diri ya, mengendalikan diri secara emosi dan pikiran, dan maju. Nah, kalau reverse kan, kalau kebalik kan artinya kamu masih berperang di dalam diri kamu, ya tentang pikiran dan emosi ya. Jadi ada konflik batin, masih seperti itulah lebih. Yang mesti harus diperdalamin lagi. Ini by the way, ini kartunya si Cancer ya. Mungkin kalian berurusan dengan Cancer. Cancer itu di mana hari ini? By the way, Gemini itu ada di ini kenapa? Di chartnya gue.
keuangan, pekerjaan, income ya, value. Jadi kalian masih punya konflik untuk di dalam diri kamu ya, untuk masalah ya, siapa sih yang nggak punya masalah keuangan hari gini kan, semuanya ya. Masa pandemik ini kan kita dipaksa untuk berpikir lebih keras. Tantangannya adalah Four of Pentacles. Tantangannya adalah Four of Pentacles. Four of Pentacles itu bisa jadi kamu apa sih namanya, diminta untuk saving gitu, untuk nabung atau kamu memang apa namanya, hanging on gitu, apa namanya, hati-hati terhadap keuangan kamu. Kadang ini paradoksnya, ironinya sebuah realitas. Kadang kita saking khawatir dan cemas akan tidak mempunyai, akan kehilangan sesuatu yang memang sulit untuk didapat gitu. Kita jadi terlalu apa namanya, proteksi apa yang kita punya, jadinya malah sebenarnya ngeblok keberuntungan itu untuk datang gitu. Sedangkan kalau kita lepaskan itu malah ngalir. Nah, karena ketakutan dan kecemasan kita sendiri yang dikuasai oleh ini, kecemasan karena mungkin kita nggak punya sumber masukan, belum punya sumber masukan. Jadi kita kita holding on gitu sama yang kita punya gitu. Kita nggak lebih terbuka untuk, emang sih nggak semudah itu ya, orang nggak punya apa-apa tinggal punya sedikit terus gue harus belanjain, ya susah lah ya gitu kan. Emang pakai nalar ya, pakai logika susah tuh gitu. Cuma kadang rezeki itu terima aja gitu, kalau emang kita percaya gitu. Kalau kita percaya memang di saat kita membelanjakan itu juga kita membantu orang lain karena kita sama-sama membutuhkan. Tapi semakin kita terlalu keras pada diri kita sendiri, kita tidak membuat, jadi perekonomian itu sendiri juga kan jadinya nggak muter kan. Jadi itu ngeblok banyak partisipan ya, sosial itu juga ikut ngeblok. Kalau kebayang nggak sih kalau semua orang kayak lo gitu kan, maksudnya kayak kita ini yang selalu gitu kan, karena semuanya serba khawatir gitu, khawatir dan cemas gimana karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi depannya. Dia akan datang, jadi kita semakin ngontrol gitu. Ini namanya kamu punya masalah dengan controlling issue ya, punya masalah dengan kontrol, menguasai. Jadinya tidak terbuka. Gue nggak ada maksud untuk ngejudge, gue cuma bicarakan apa yang terinspirasi dari kartu ini ke gue. Gue tidak memanis-maniskan atau tidak menjelek-jelekkan suatu hal itu aja. Terus fondasi kamu atau yang sudah terjadi hingga menjadi suatu energi itu Eight of Pentacles itu artinya kerja, belajar. Kamu mau kerja keras Gemini, kamu kerja keras, dan biasanya ini kartunya Virgo. Virgo ada di rumah keempat kamu. First house itu adalah keluarga, rumah, properti. Masalah ke feminin, masalah feminin kamu akan di rumah keempat itu di apa namanya, yang ngurus itu adalah Cancer. Cancer di sini juga kamu berurusan sama Cancer ya.
Cancer itu artinya feminine side kita ya, yin. Kita kan semua punya yin yang ya. Entah kamu cewek cowok. Setiap orang punya yin yang di sini. Ini adalah yang jadi fondasi kamu, feminine side kan. Gitu. Itu kerja nggak ada yang jelek, itu keren. Dan di yang baru saja terjadi dan sudah lewat, emang jam sekian terus gue ya bikin ini, dimaklumin ya, ada si roti lewat. Yang baru saja terjadi atau yang sudah lewat adalah the world. The world itu artinya ending, closure, sesuatu yang sudah kelar, atau bisa juga dibilang travel, atau bisa dibilang juga tentang dunia, the world gitu, tentang ya sesuatu yang sudah selesai. Apa itu bisa, ini general reading ya, bukan masuk, jadi bisa masuk ke bagian apa, bisa masuk ke mana namanya, pekerjaan ya, rumah tangga, atau relationship ya kan, romance, atau anak dan segala macam. It's all in your situation. Itu semua bergantung pada sikonnya masing-masing ya. Kamu fokus dan yang ada di benak kamu tuh the Wheel of Fortune, karma, keberuntungan, higher learning, menambah wawasan, wisdom. Ini divine timing sih. Wheel of Fortune itu divine timing. Jadi di saat waktu itu yang menentukan adalah semesta, bukan kita lagi. Kita bisa berbuat apapun, kita bisa berusaha sebagaimanapun, belum tentu ya kan semesta memberikan. Jadi ini divine timing. Mungkin tentang keberuntungan ya, tentang pekerjaan, bisnis, dan bisa juga relationship ya, yang udah kelar. Kenapa sebentar udah kelar tapi belum menunjukkan hasilnya gitu. Divine timing. Terus yang akan datang, yang akan segera terjadi, Two of Pentacles ya. Lihat ya, dia mencoba untuk bermain dengan dua koin di situ ya, mencoba mencari balance dengan dua hal, mengatasi, ngontrol ya, dua hal dalam waktu yang bersamaan. Jarang-jarang loh padahal yang WA gue. Ini bisa diartikan kamu lagi memilih antara dua hal, atau kamu lagi menyeimbangkan antara personal dan pekerjaan, atau dengan society gitu kan, personal dengan society gitu, bisa juga. Atau di sini juga bisa dibilang kamu butuh bantuan karena udah mulai kamu butuh seorang atau a hand ya, tangan untuk bantuan, karena setelah dua itu tiga ya. Ini Two of Pentacles, setelah dua itu tiga. Three of Pentacles itu kolaborasi. Nah mungkin kamu sudah mulai butuh partner atau seseorang untuk bisa didelegasikan, atau untuk mengembangkan gitu kan,
memaksimalkan potensi yang ada dari yang sudah ini. Kamu aja udah mulai reward gitu kan. Istilahnya upgrade-nya adalah ya kan kolaborasi supaya lebih bisa maksimal, karena nggak mampu lagi begitu terus ya kan gitu. Tapi yang jelas ini satu langkah lebih maju dari sebuah kreativitas atau project yang belum lama dimulai gitu. Ya. Kayaknya gue mau klarifikasi ini deh. Gue mau klarifikasi The Word ya, The Word sama Divine Timing, The Wheel of Fortune. Okay. The Word, what is that? The Word yang baru saja lewat, baru saja terjadi maksudnya. Nine of Wands. Wow, loncat gitu ya. Three of Wands. Kebalik tadi. Temperance. Nggak kebalik. Nah, The Word ini tentang Nine of Wands. Jadi kalau Nine of Wands, kalau tegak itu Nine of Wands itu di sini kalian istilahnya warrior ya, sekarang warrior leader yang sudah mencapai batasnya. Karena setelah 9 kan 10 itu artinya new beginning, awal yang baru. Jadi dan 9 itu udah sampai batasnya. Dan kebalik itu adalah kalian sudah melepaskan semua beban-beban yang ditanggung, yang selama ini ditanggung. Dan Three of Wands in reverse, kebalik. Three of Wands itu biasanya adalah waiting card, menunggu. Di sini karena kebalik, jadi kalian sudah tidak mau menunggu. Temperance. Temperance itu healing. Temperance itu healing dan patience. Tapi kayaknya kalian dipaksa untuk sabar. Sama yang punya semesta. Sama semesta dipaksa. Itu karena temperance itu istilahnya divine ya, angels. Ini major arcana. Jadi walaupun kalian udah gak sanggup, kalian udah melepaskan semuanya, udah pasrah gitu kan, bahkan pasrah dengan rencana-rencana yang sudah dibuat, planning, strategi dan segala macam udah dipasrahkan, udah gak mau nunggu lagi lah, udahlah gitu kan. Tetap belum hasilnya belum ada juga, jadi dipaksa dulu, suruh sabar. Nah sekarang kita lihat apa sih yang di benak kamu nih ya, dengan divine timing itu, Wheel of Fortune, karma. Ada apa dengan karma? Karmanya belum kebayar. Ouch. Six of Cups. Balik. Ace of Pentacles. King of Swords. Knight of Cups. Oke. Divine timing ini tentang Six of Cups itu nostalgia, CLBK dan segala macam, berangan-angan, ngebayangin yang manis-manis yang sudah lewat ya kan, tentang istilahnya
mantan terindah, mantan terindah. Terus atau ya tentang cinta yang lama lah gitu. Atau bisa juga nih dibilang untuk apa ya, children's ya. Tapi ini kebalik. Jadi kalian sudah melepaskan itu, udah nggak mau lagi bernostalgia, bermanis-manis diangan gitu. Kalian sudah cukup gitu. Ace of Pentacles ya. Ada new beginning di sini, ada awal sesuatu yang real, sesuatu yang nyata untuk dimulai. Dengan Ace of Pentacles. Ace of Pentacles itu tetap, semua Ace adalah awalnya, sesuatu yang baru yang akan mulai, sesuatu yang baru. Nah karena ini Pentacles itu kan material ya, koin itu material, jadi real gitu, nyata, sesuatu yang baru dan nyata dan bisa berbentuk komitmen. Binatang apa ya? Kayak ini deh, kayak iguana. Bunglon. Kayak bunglon deh. Entahlah ya gitu kan. Dan saya lihat ya. Itu binatang apa? Nergis bunglon ya, apa iguana gitu. Kalaupun bunglon artinya sesuatu yang baru ini kamu diminta untuk mampu fleksibel, open ya, terbuka.